Oke, untuk suka kimia kali ini kita masih membahas tentang hidrolisis garam, dimana soal yang pertama adalah tentukanlah sifat dari larutan garam berikut, apakah bersifat asam, basa, atau netral. Yang pertama NH4CN, yang B-nya NH4F, yang C-nya NH4CH3COO. Jika diketahui ini adalah Ka atau ketetapan asam dari HCN 6,2 kali 10 pangkat min 10, untuk HF adalah 6,6 kali 10 pangkat min 4, Ka untuk CH3COOH adalah 1,8 kali 10 min 5, sedangkan ketetapan basa atau Kb dari NH3 adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Oke, yang pertama-tama harus kita tahu, garam ini A, B, dan C merupakan garam yang tersusun dari asam kuat, ya. A, B, dan C ini bukan asam kuat, tetapi garam yang tersusun dari asam lemah dan basa lemah. Jadi garam itu kan penyusunnya adalah asam dan basa. Nah, untuk soal A, B, dan C ini tersusunnya dari asam lemah dan basa lemah. Maka terbentuklah garam seperti ini plus air ya. Nah, untuk asam lemah, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, maka ada ketetapannya. Jadi garamnya bersifat apa? Tergantung ketetapan asam dan ketetapan basanya. Ya, seperti ini. Jika misalkan kalau Ka-nya ketetapan asam lebih besar daripada ketetapan basa, maka garamnya akan bersifat garam asam. Jadi mengikuti yang lebih kuat atau yang lebih besar. Karena Ka-nya lebih besar daripada Kb, maka garamnya asam. Ya, misalnya Ka-nya 10 pangkat min 5. Di sini misalnya di sini 10 pangkat 5 lebih besar daripada 10 pangkat min 7, maka nanti garamnya bersifat asam seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti Ka-nya lebih kecil daripada Kb atau Kb-nya yang lebih besar, misalnya di sini Ka-nya adalah 10 min 4 ya, sedangkan Kb-nya misalnya 10 min 3. Jadi kan 10 min 4 lebih kecil daripada 10 min 3. Maka garam ini akan bersifat basa. Karena kenapa? Karena lebih besar basanya. Jadi yang harus diperhatikan untuk garam yang tersusun dari asam lemah sama dengan basa lemah adalah Ka dan Kb-nya. Siapa yang lebih besar, maka dia akan mengikuti nilai yang lebih besar tersebut. Kalau misalnya Ka-nya yang lebih besar daripada Kb, maka garamnya asam. Kalau Kb-nya yang lebih besar daripada Ka-nya, maka garamnya bersifat basa. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau tentukan NH4CN. Kalau dia terionisasi akan jadi NH4 positif ditambah dengan Cn minus. Nah, NH4 ini adalah suatu basa. Kita ambilnya dari NH3. Berarti di sini kita buat Ka titik-titik Kb ya, kita buat seperti itu. Sekarang kalau di sini kita ambil pangkatnya aja ya. Atau bolehlah kita tulis 1,8 kali 10 min 5 untuk Ka. Oh, ini terbalik nih aku nulisnya. Ka dulu ya. Ini aku tulisnya kebalik. Ka-nya berarti yang asam sianida ya. Yang Cn minus ini adalah asam ya. Ini adalah asam. Kita lihat HCN, asalnya dari HCN 6,2 kali 10 pangkat min 10. Kb-nya dari yang positif, yang NH4 ini asalnya dari NH3 ini 1,8 kali 10 min 5. Kita lihat aja sekarang di pangkatnya. Ini min 10, ini min 5. Maka min 10 lebih kecil dari min 5. Jadi kita buat seperti ini. Jadi Ka lebih kecil daripada Kb. Ya, karena min 10 lebih kecil daripada min 5. Maka ini garamnya akan bersifat
karena basanya yang lebih besar, garamnya adalah garam basa. Jadi mengikuti nilai Ka atau Kb yang lebih besar. Seperti itu. Sekarang ini juga sama, kalau terionisasi akan menjadi NH4 positif tambah F min. Nah, berarti untuk Ka-nya ini yang minus ya, yang negatif berarti HF. HF berarti Ka HF gitulah ya. Titik-titik Kb dari NH3. Seperti ini juga boleh. Sekarang kita tulis dulu nilainya atau angkanya. Untuk HF di sini 6,6 kali 10 min 4. Untuk Kb-nya ya 1,8 kali NH3 10 min 5. Ternyata kalau kita lihat di sini min 4, yang ini nih pangkatnya aja karena angkanya udah pasti beda. Nih, pangkatnya udah beda, jadi kita bisa nentuin langsung dari pangkatnya aja. 10 min 4 lebih besar dong ya daripada 10 min 5, maka kita buat seperti ini. Seperti ini. 10 min 4 lebih besar 10 min 4 lebih besar daripada 10 min 5. Atau asam ya, lebih besar Ka, ketetapan asam lebih besar daripada Kb. Karena yang lebih besar asam, ketetapan asam, maka dia garamnya bersifat garam asam. Jadi garam asam karena Ka-nya lebih besar. Kalau yang atas Kb-nya yang lebih besar, maka garam basa. Bagaimana kalau dengan NH4CH3COO? Ini kalau terionisasi menjadi NH4 positif untuk basa. Untuk asamnya CH3COO minus. Nah, sekarang kita mau bandingin. Di sini Ka-nya dari CH3 yang minus ya, COO min, kita mau bandingin dengan Kb dari NH, ini H ya, CH3COOH karena asalnya dari sini. Ini adalah NH3. Oke, sekarang kita bandingin angkanya ya. Kalau CH3COOH adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Untuk KbNH3 nilainya juga sama, 1,8 ya yang ini, kali 10 pangkat min 5 juga. Ternyata di sini antara Ka dengan nilai Kb itu sama-sama 1,8 kali 10 pangkat min 5. Maka nilai Ka sama Kb-nya otomatis sama ya. Kalau nilai Ka dan Kb-nya sama, maka dia akan bersifat garamnya adalah garam yang netral karena Ka dan Kb itu sama. Seperti itu. Ya. Jadi di sini harusnya tulis satu lagi ya. Berarti kalau Ka sama dengan Kb, ini adalah garam dari garam netral. Ya, ketetapan asam sama ketetapan basanya sama. Oke, sekarang kita mau beralih ke soal selanjutnya. Oke, kita buat di sini. Nah, soal selanjutnya, perkirakanlah pH berikut ini menggunakan data yang sama ya, data yang di atas ini. Tadi NH4CN ya adalah sifatnya adalah berapa gitu ya. Berarti kalau kita mau buat, tadi sebenarnya udah di atas, tapi kalau kita mau buat lagi jadi seperti ini, NH4 positif ditambah dengan Cn min, maka ini yang min ini adalah asam, ketetapan asamnya dari HCN titik-titik gitu ya, Kb-nya dari yang positif ini NH4, atau di sini asalnya dari NH3. Karena nilainya si HCN itu kita buat di sini 6,2 kali 10 min 10 tadi ya. Untuk Kb-nya 1,8 kali 10 min 5, maka di sini HCN ketetapannya lebih kecil ya. Kenapa? Min 10 lebih kecil daripada min 5 ya. Maka ini adalah garam asam. Maka berdasarkan hal tersebut ya, garamnya garam asam, maka perkirakan pH-nya. Kalau kita mau buat pH-nya ya kurang dari 7, lebih kecil dari 7. Seperti itu ya, karena garamnya bersifat asam.
Untuk yang B, ini kalau terionisasi kita buat di sini ya. Ini kita hapus dulu. Oke, sekarang kalau dia terionisasi, ini akan jadi NH4 positif tambah F- seperti di atas. Kita ulang lagi. Kalau kita mau buat di sini, Ka dari HF titik-titik Kb dari NH3, karena NH4 plus asalnya kan dari NH3. Maka kalau Ka nya di sini 6,6 kali 10 min 4, di sini Kb nya adalah 1,8 kali 10 min 5. Kita bandingkan aja min 4 sama min 5, kan lebih besar min 4, maka Ka pasti lebih besar karena min 4 lebih besar dari min 5. Maka ini otomatis karena Ka nya lebih besar, garamnya bersifat asam. Ya. Oh, ini kebalik ya aku. Yang satu, oh ini satu jadi salah ya. Karena Ka nya lebih kecil ini nih. Wah, ini berbahaya nih. Sebentar ya. Oke, kita buat lagi di sini. Karena Ka nya lebih kecil, min 10 lebih kecil dari min 5. Ini kan seperti ini. Maka garamnya bersifat basa. Kenapa? Karena kan yang lebih besar adalah Kb, ketetapan basa. Maka kan kalau garam mengikuti nilai Ka atau Kb yang lebih kuat karena tersusun dari asam lemah dan basa lemah. Karena ini Kb-nya yang lebih besar 10 pangkat min 5, maka garamnya basa. Kalau pH basa itu lebih besar dari 7. Nah, untuk garam yang asam tadi karena ketetapan asamnya lebih besar ya, 10 min 4 dibanding 10 min 5, maka pH-nya ya pH asam, yaitu di bawah 7. Begitu, tadi hampir ketukar ya. Oke, ini adalah penjelasan materi tentang garam yang tersusun dari asam lemah dan basa kuat ya. Semoga ini bisa mengerti ya.